Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Fajar Yoga Diansyah, Alwan Kafi Muntaha, Muhammad Rafi Alfiansa, Arnata Nur Rasid, dan Hakam Habib Firdaus akan menjelaskan tentang Linux Ubuntu model desktop. Untuk penjelasan cara menginstal Linux Ubuntu desktop akan dijelaskan oleh Alwan Kafi dan Hakam Habib Firdaus. Untuk Alwan Kafi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, cara menginstal Linux Ubuntu desktop. Yang pertama, kita siapkan sebuah laptop atau PC yang terhubung dengan internet ya. Lalu yang kedua, download file ISO Linux Ubuntu. Lalu setelah kita download file ISO Linux, kita download VirtualBox yang sesuai dengan OS yang kita pakai. Bisa di-download di link tersebut ya. Bisa dilihat. Lalu selanjutnya setelah menyelesaikan instalasi, dilanjutkan dan jalankan VirtualBox dengan klik New untuk membuat mesin virtual baru. Isi rincian yang sesuai seperti nama, sertakan kata Ubuntu agar jenis dan versi diperbarui otomatis seperti pada gambar berikut. Lalu yang poin kedua itu folder mesin. Kita masukkan lokasi penyimpanan mesin virtual kita. Lalu poin ketiga itu gambar ISO, tambahkan tautan ke ISO yang diunduh dari situs web Ubuntu yang tadi ya. Nah, selanjutnya untuk instalasi Ubuntu secara otomatis, biarkan kotak centang untuk melewati tidak dicentang. Lanjut, tentukan sumber daya mesin virtual ya. Selanjutnya, tentukan memori dan prosesor untuk mesin virtual. Disarankan menyediakan RAM yang 8GB atau minimalnya 4GB. Untuk CPU-nya biar bisa bekerja secara optimal. Pastikan penggeser tetap di area hijau untuk mencegah masalah dengan VM dan OS host. Untuk selanjutnya, tentukan ukuran hard disk untuk mesin virtual. Disarankan sebesar 25GB, itu minimal ya untuk Ubuntu. Untuk harddisknya akan diskalakan secara dinamis untuk realokasi ukuran penuh dan meningkatkan kinerja. Centang kotak realokasikan ukuran penuh. Oke, di sini akan lanjut dengan saya. Di sini terangannya lanjutkan cara menginstal Linux Ubuntu desktop. Klik berikutnya untuk melanjutkan dan melihat ringkasan pengaturan mesin Anda. Ya, seperti terlihat di gambar. Setelah ini klik mesin selesai untuk menginisialisasi mesin. Lanjut, dan di sini klik mulai untuk meluncurkan mesin virtual. Anda akan melihat pesan yang mengatakan powering VM up dan jendela desktop Anda akan muncul. Nah, pada boot pertama, instalasi tanpa pengawasan akan dimulai. Jadi, jangan berinteraksi dengan perintah. Coba dan install Ubuntu dan biarkan berjalan secara otomatis ke layar splash dan ke penginstal. Oke, di sini Anda akan melihat pada tahap ini bahwa resolusi jendela ditetapkan pada 400x600. Ini karena fitur Guest Edition baru diinstal setelah instalasi Ubuntu selesai. Setelah instalasi selesai, mesin akan secara otomatis reboot untuk menyelesaikan instalasi. Oke, di sini terakhir Anda akan disambut dengan layar masuk Ubuntu, di mana Anda dapat memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang ditentukan selama pengaturan awal. Jangan lupa bahwa kata sandi default adalah cenggem jika Anda membiarkan semuanya sebagai default. Mastering terbagi menjadi 3. Sini kita mengambil tampilan, mengambil negara dan bahasa, dan tanggal dan waktu. Pada menu tampilan ini kita dapat mengubah tema, icon pada desktop, dan juga dock atau taskbar seperti pada gambar. Pada bagian icon desktop kita dapat mengubah ukuran icon, posisi icon yang baru ditambahkan, dan menampilkan atau menyembunyikan folder personal. Pada bagian dock atau taskbar kita dapat mengubah tampilan taskbar mulai dari menyembunyikan taskbar, mengubah ukuran icon pada dock,
atau taskbar dan juga posisi dock atau taskbar. Selanjutnya, negara dan bahasa. Pada menu di atas, kita dapat mengubah bahasa dan format menu desktop. Sedangkan pada menu di bawah, kita mengubah bahasa dan format pada login screen. Format login screen. Format yang berubah adalah angka, tanggal, dan mata uang, seperti pada gambar yang di samping. Selanjutnya, untuk tanggal dan waktu. Pada menu ini, kita dapat mengubah zona waktu dengan menentukan tempat yang sesuai dengan tempat kita berada, dan juga kita dapat mengubah format waktu AM atau PM atau format 24 jam seperti pada gambar yang tertera di samping. 5 perintah dasar Linux Ubuntu. Yang pertama, list. List atau ls digunakan untuk melihat daftar file atau direktori yang ada pada direktori saat ini. Contoh, ls akan menampilkan daftar file dan direktori di direktori tempat Anda berada saat ini. 2. Change directory. Change directory atau CD digunakan untuk berpindah ke lokasi direktori yang berbeda atau dituju. Contoh, cd home/user, maka akan pindah ke direktori home/user. Ketiga, mkdir. Make directory atau mkdir adalah perintah yang digunakan untuk membuat sebuah direktori baru. Contoh, mkdir program, maka akan terbuat sebuah direktori bernama program. Keempat, rm. Remove atau rm adalah sebuah perintah yang digunakan untuk menghapus sebuah file atau direktori yang dipilih. Contoh untuk menghapus sebuah file adalah rm test.txt, maka akan menghapus sebuah file yaitu test.txt yang dipilih. Yang kedua, rm -r program, maka akan menghapus direktori beserta isi filenya di dalam direktori program. 5. Chat. Concatenate atau chat adalah sebuah perintah yang digunakan untuk melihat isi dari suatu file. Contoh, chat text test.txt, maka akan menampilkan isi dari file bernama test.txt. Untuk pertama-tama, kita siapkan dulu virtual box-nya. Lalu kita buat dulu virtual machine-nya. Di sini saya membuatnya dengan nama desktop Ubuntu, bebas ya, terserah kalian. Lalu pilih ISO image-nya. Di sini saya menggunakan ISO image Ubuntu versi 22.04.4. Kita pilih lalu next. Di sini saya mengganti username dan juga password untuk virtual machine-nya. Bebas kalian mau apa saja. Penting kalian ingat ya. Oke, setelah diisi kita lanjut next. Nah, di sini kalian dapat menyesuaikan base memory dan prosesornya. Di sini saya akan menggunakan 8 GB base memorinya dan juga prosesornya itu 4 core. Lanjut, kita buat virtual hard disk-nya. Di sini saya menggunakan 40 GB. Next, and kita cek. Lalu finish. Lalu kita jalankan virtual machine tadi. Oke, kita tunggu. Nah, saat ini kita dapat langsung mengklik enter. Oke, kita dapat menunggunya lagi. Di proses instalasi ini banyak sekali waktu yang kita buang untuk menunggu sebenarnya, daripada untuk instalasi milih-milihnya. Lebih banyak kita nunggunya sebenarnya. Oke, nah setelah tampilan seperti ini, kalian bisa merubah tampilan atau ukuran dari desktopnya ya. Seperti ini.
atau ini, sesuaikanlah sesuai selera kalian seperti apa, apakah yang besar atau kecil tampilannya. Oke. Nah, di sini proses instalasinya akan berjalan. Setelah itu, setelah ini full, kita dapat mengisi username dan juga password untuk desktop Ubuntu kalian. Setelah itu, kita checklist ini dan continue. Nah, di sini kita menunggu lagi proses instalasinya. Lanjut. Nah, ini tenang aja ya, ini emang seperti ini. Tampilannya juga nanti akan kembali normal lagi. Dan bentar lagi kita akan masuk. Nah, ini dia. Di sini kita masuk ke akun Ubuntu desktop kalian. Kita masukkan password untuk desktop tadi. Ingat ya, password untuk desktop, bukan password virtual machine-nya. Beda. Oke, di sini kita lanjutkan, kita skip saja. Lihat dulu, langsung skip. No. Langsung ini saja. Langsung next. Ini juga nggak apa-apa, ini nggak usah di checklist atau dipilih. Next. Nah, di sini kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi ini, software ini. Tapi saya tidak dan langsung done. Nah, di sini adalah menunya. Menu software-softwarenya dari bawaan Ubuntu desktop. Lihat di sini. Nah, ya oke, baik, seperti itu proses instalasi Linux Ubuntu desktop dari saya. Oke, kita lanjut ke proses modifikasi atau customisasi Linux Ubuntu. Yang pertama, pastinya kita harus membuka setting terlebih dahulu. Oke, kita lihat dari yang paling atas. Di sini ada network. Network ini sudah disetting dari kita membuat virtual machine-nya. Jadi tidak perlu kita ubah-ubah lagi di sininya. Lanjut di Bluetooth. Di sini kalau kalian mempunyai dongle USB Bluetooth, nanti di sini akan ada tampilan Bluetooth yang tersedia. Lanjut ke background. Background ini hanya sekedar wallpaper saja. Jadi bebas preferensi kalian mau ganti yang seperti apa. Lanjut kita ke appearance. Appearance di sini ada banyak pilihan. Pertama ini ada tema terang dan juga tema gelap di sini. Saya lebih prefer tema gelap karena tidak terlalu silau di mata. Selanjutnya ada color. Color ini seperti contohnya ada di sini nih. Karena kita memilih appearance,
maka preferensinya berwarna orange sesuai color yang kita pilih. Kalau kita pilih hijau, dia akan berubah warna dan seterusnya. Lanjut ke desktop icons. Di desktop icons kita bisa mengubah size-nya. Ada mulai dari small, normal, large, dan tiny. Contoh kita ubah ke large, maka tampilan desktopnya akan jadi seperti ini. Dia akan jadi besar dia. Balik lagi. Lanjut posisi of new icon. Position of new icon. Jadi setiap kita menambahkan icon baru ke desktop, posisinya akan otomatis ada di sebelah kiri atas. Oke, lanjut ke personal folder. Personal folder itu adalah yang ini. Jadi kalau kita uncheck list di sini, personal foldernya akan hilang. Oke, lanjut, ini bagian dock atau kalau di Windows itu taskbar lah ya. Ini yang di sebelah kiri sini. Kalau kita pilih ini, dia akan menghilang. Oke, lalu ada panel mode. Kalau diaktifkan dia akan full seperti ini. Sedangkan kalau kita nonaktifkan, dia hanya seperti ini, tidak full dia. Lalu ada icon size-nya. Dan juga ini untuk ini tuh untuk memunculkan taskbar ini atau dock ini di display yang kita pilih. Jadi misalnya kita punya dua monitor atau apapun, kita bisa memilih di sini. Nanti ada display 1 dan display 2. Kalau misalkan kita pilih di display 2, dia hanya akan muncul di monitor kedua kita. Lalu ada position on screen. Posisi dari taskbar ini ada di kiri, bawah, dan juga kanan. Saya lebih prefer di bawah ya, sejujurnya. Tapi ini kita di kiri saja. Juga ada configure dock behavior. Selanjutnya ada di notifikasi. Notifikasi kita kalau misalkan kita nggak mau menerima notifikasi, kita bisa langsung do not disturb aja. Atau hanya beberapa aplikasi yang kita ingin terima, bisa langsung kita setting di sini. Mau kita nyalakan atau matikan di sini. Lanjut ada search. Di sini ada ini bisa kalian customisasi lagi. Ada juga multitasking. Lanjutnya. Oke, lanjut ke application. Ini aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall di desktop kita. Lanjut ke privacy. Di sini ada connectivity, location service, Thunderbolt. Ini untuk koneksi kalau kita hubungin sama USB Thunderbolt ya. Terus di sini ada file history and trash. Ini terus langsung kita ke screen. Ini sama kayak di Windows ya, screen and sleep. Ada diagnostik. Oke, lanjut kita ke online accounts. Kalian bisa hubungkan aja akun-akun entah Google, Microsoft atau segala macamnya yang ada di sini. Lanjut ke sharing. Ini kita bisa nyalakan di sini ya. Oke, lanjut kita ke sound. Sound ini ya sama seperti di di Windows atau di sistem operasi lainnya. Lanjut ke power. Power ini kita bisa memilih balance atau power saver sesuai yang ada di laptop kalian. Dan ini adalah status baterai kita. Kalau baterai kita 75%, seperti ini juga menampilkan 75%, sesuai lah. Dan juga sama seperti yang di power tadi, screen blank.
and show battery percentage akan muncul di sebelah sini. Selanjutnya kita ke display. Nah, ini di sini kita bisa mengatur di sini orientasinya landscape, portrait right, portrait left, landscape flip. Bebas sesuai preferensi kalian. Juga ada resolusi dan juga refresh rate. Nah, di sini ada night light, mode malam untuk tampilannya. Selanjutnya di mouse and touchpad. Ini adalah pengaturan untuk mouse dan touchpad kalian. Seperti di sini untuk mouse dan touchpad ada primary buttonnya. Seperti default ini saja, karena memang biasanya orang-orang menggunakan primary button itu yang kiri ya. Selanjutnya kita ke keyboard. Di sini input source-nya itu sama, maksudnya itu layout keyboard kita. Layoutnya menggunakan layout English atau menggunakan layout dari negara lain. Lanjut ke printers. Ini akan kedetek kalau kalian menghubungkan dengan printers kalian. Lalu removable media. Ini seperti DVD atau mungkin flash disk. Lanjut ke color. Ini itu untuk mengkalibrasi warna dari display kalian. Oke, selanjutnya ke region and language. Di sini sebenarnya harusnya sudah sesuai dari yang kita setting di awal-awal. Tapi kalian bisa mengaturnya lagi sesuai yang ada di sini, pilihan sini. Karena biasanya orang-orang menggunakan United States, lalu kita pilih saja English United States. Dan juga ini format itu digunakan untuk number, date, and currency. Jadi untuk nomor, tanggal, dan juga mata uangnya. Lanjut ke yang login screen. Ini akan muncul saat kita login screen. Maksudnya kayak misalkan kita baru masuk ke Ubuntu-nya, baru kita buka Ubuntu-nya. Nah, di situ nanti kita pilih profile kita, lalu kita masukkan password desktop itu. Nah, itu adalah login screen. Di sini kalau kalian ingin ubah-ubah, kalian harus memasukkan password untuk akun desktop kalian. Oke, ini formatnya Thailand kan. Nah, kita bisa ubah ke United States atau yang ada di bawahnya sini. Lanjut ke accessibility. Ini accessibility ada banyak ya, bisa kalian sesuaikan. Oke, lanjut ke users. Nah, ini adalah akun desktop kalian. Kalian bisa menambahkan atau mengganti password akun desktop kalian. Nah, ini add user udah unlock ya. Lanjutnya ke default aplikasi. Nah, di sini karena saya belum menginstal apa-apa, jadi di sini masih menggunakan aplikasi-aplikasi bawaannya. Contoh kayak web ini, aplikasi buat browsing ini masih menggunakan Firefox ya, karena bawaannya itu Firefox. Dan seterusnya juga masih bawaan. Oke, selanjutnya ada date and time. Nah, di sini kalau kalian ingin mengubah tanggal dan waktunya, kalian harus unlock dulu. Di sini ya tadi. Ini di sini unlock, masukkan password desktop kalian. Oke, nah di sini kalian bisa langsung otomatis saja untuk date and time-nya. Nah, kalau misalkan kalian pengen ganti time zone-nya, udah tinggal kalian pilih. Ini matikan dulu, pilih misalkan Jakarta.
kalian langsung search saja, atau kalian juga bisa interaksi di sini. Kalian klik di sini, misalkan di sini Pontianak, Kalimantan ya. Lalu ke sini di Timor Leste, terus di sini Jakarta. Ini bagian Pulau Sumatera, tapi masuknya WIB ya, jadi sama jamnya kayak Jakarta. Oke. Tapi agar lebih akurat kalian dan simple, kalian nyalakan saja sini. Sebelum menyalakan ini, kalian harus ke bagian privacy, location service harus kalian nyalakan. Oke, kita balik lagi ke date and time. Nah, di sini ada formatnya. Misalkan saya menggunakan format 24 jam. Nanti di sini misalkan jam 5 sore dia tulisannya jam 17.00. Sedangkan kalau kita ganti format AM PM, jam 7 ini akan berubah jadi 7 AM. Dan kalau misalkan jam 5 sore akan jadi jam 5 PM. Jadi karena Indonesia menggunakan format 24 jam, kita gunakan saja format 24 jam. Lalu di sini ada about, di sini cantumkan spesifikasi yang kalian gunakan dan juga versi OS yang kalian gunakan. Oke, jadi seperti itu proses modifikasi dan customisasi desktop Ubuntu. Oke, baik, selanjutnya kita akan mencoba beberapa perintah dasar di Linux Ubuntu ini. Pertama, kita harus membuka terminal terlebih dahulu ya. Oke, kita buka. Baru buka, saya akan mencoba beberapa perintah dasar. Yang pertama ada mkdir atau make directory. Oke. Bentar, kita coba tadi kita apa saja ya directory yang kita buat sama. Oke, saya di sini membuat 2 directory. Oke, selanjutnya kita periksa dulu di file. Nah, ini kan sudah ada nih. Di sini saya akan mencoba, saya isi dulu nih di directory percobaan pertama tadi, percobaan 1. Nah, sedangkan di directory percobaan 2 tidak saya isi, alias ini nanti kosong aja. Oke, kita minimize aja. Kita lanjut ke sini. Selanjutnya adalah saya coba perintah file. Lalu kita perintah file ini memungkinkan Anda mengedit file baik berupa teks, gambar maupun banner. Oke, lanjut kita coba tulis nama file share. Dan saya akan mencoba percobaan 1. Terus kita tambahkan K. Nah, di percobaan 1 termasuk dalam directory, menampilkan dengan tipe file yang lain. Kita coba file percobaan 1 tapi opsinya I. Nah, ini adalah jenis email pada directory percobaan 1. Oke, selanjutnya saya akan mencoba perintah rmdir. Perintah rmdir ini untuk menghapus folder kosong atau directory kosong. Kita coba rmdir, lalu percobaan 1. Ingat ya, tadi percobaan 1 direktorinya sudah kita isi dengan gambar tadi.
kita enter. Nah, di sini kita tidak bisa menghapus direktori dari percobaan 1. Bagaimana dengan direktori percobaan 2? Mari kita coba. Percobaan 2. Kita enter. Nah, bisa nih. Karena direktori percobaan 2 tadi dia kosong. Mari kita lihat. Nah, kan dari direktori percobaan 2 sudah hilang, sudah kita hapus. Bagaimana jika kita mau menghapus direktori percobaan 1? Caranya memang. Nah, caranya kita menggunakan perintah rm. Rm ini untuk menghapus file atau direktori secara permanen. Lalu, nah, kita coba rm jangan lupa /rm stripnya, lalu nama direktori atau nama file cobaan 1. Kita coba. Nah, di sini berhasil ya. Kita coba tes, terlihat. Nah, direktori atau file dari percobaan itu sudah hilang dengan menggunakan perintah rm atau remove. Oke. Baik, itu saja perintah dasar yang saya coba. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan dalam kalimat kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.